Halo, salam edukasi. Jumpa lagi dengan Sukiman pada Suki Channel. Bagaimana? Semoga saat ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial input data pemetaan materi pada Suki APP. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Suki APP. Iya. Dan tanpa berpanjang lebar, saya masuk ke pemetaan materi. Dan pada video tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana input data pada pemetaan materi ini hingga input model pembelajaran. Dan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana input penilaian, baik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemudian input sumber belajar, input alokasi waktu, kemudian penomoran RPP, dan kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Inilah yang akan saya bahas pada video tutorial kali ini. Oke, dan langsung saja bagaimana untuk input data pada penilaian. Saya akan mulai pada penilaian sikap. Iya. Dan apabila Anda klik pada kolom ini, kemudian di samping kanan akan memunculkan petunjuk ada anak panah, diklik, maka di situ akan memunculkan 3 pilihan untuk teknik penilaian sikap yang bisa Anda gunakan. Bisa observasi, bisa penilaian diri, bisa penilaian antar teman. Dan untuk teknik penilaian ini Anda bisa memilih lebih dari satu caranya. Misalkan pada materi tentang aspek-aspek dan klasifikasi sila ini, untuk penilaian sikap Anda akan menggunakan teknik observasi dan penilaian antar teman. Maka yang pertama klik observasi, baru kemudian di kolom di bawahnya klik penilaian antar teman. Lalu bagaimana seandainya sudah terlanjur memilih, kemudian Anda ingin mengganti, berubah pikiran, oh ternyata penilaian antar teman ini belum perlu untuk materi ini atau kurang cocok dengan materi ini, dan Anda ingin penilaian diri atau hanya observasi saja. Baik, seandainya Anda ingin penilaian diri, mengganti dengan penilaian diri, cukup Anda klik lagi, ganti dengan penilaian diri. Atau seandainya Anda ingin observasi saja, maka yang sudah terlanjur ini bisa Anda delete. Dan menghapus ini tidak akan berpengaruh pada perubahan rumus pada sistem ini. Oke, misalkan Anda tetapkan hanya menggunakan teknik observasi. Berikutnya ke penilaian pengetahuan. Caranya sama dengan penilaian sikap. Tinggal diklik di sini, kemudian Anda pilih untuk penilaian pengetahuan apakah Anda ingin menggunakan tes tulis, tes lisan, atau penugasan, atau mungkin kombinasi. Oke, kalau tes tulis pasti biasanya di akhir kompetensi dasar ibu bapak guru itu menggunakan tes tulis. Oke, kemudian anggaplah Anda juga ingin menggunakan
penugasan. Silakan diklik penugasan. Begitu pula dengan penilaian keterampilan. Di sini ada 4 teknik penilaian keterampilan: unjuk kerja, project, produk, dan portofolio. Misalkan Anda ingin memilih atau menggunakan teknik penilaian untuk keterampilan ini produk dan portofolio. Oke, kembali lagi bahwa teknik penilaian yang akan digunakan ini adalah kewenangan ibu bapak guru yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing dan juga disesuaikan dengan materinya. Oke, seperti ini untuk input data penilaian sudah selesai. Kemudian berlanjut ke sumber belajar. Sumber belajar ini ibu bapak bisa isikan langsung dengan cara mengetik, yaitu sumber-sumber belajar apa yang ibu bapak gunakan untuk materi pada KD ini. Anggap saya berikan contoh buku siswa kelas 11 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalkan pada tahun 2017. Ya, bisa Anda tuliskan identitas sumber belajar secara jelas, silakan. Ya, kemudian karena ini materi tentang sila, maka bisa juga menggunakan sumber buku sila dan Winaya. Anggap ini terbitan dari Yayasan Pendidikan Buddhis Nalanda tahun 2001. Ini contoh saja ya. Kemudian ada sumber-sumber yang lain, silakan diisikan di sini. Dan untuk sumber belajar ini ibu bapak bisa mengisikan di sini sampai 5 sumber belajar. Oke, itu untuk sumber belajar. Dan sekarang ke alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini saya bagi dalam 2 kolom. Yang ini masih kosong dan yang sampingnya yang ada angka 00-nya ini. Yang ada angka 00-nya ini adalah rumus. Jadi tidak perlu diisi. Yang diisi adalah yang kolom M ini. Nah, bagaimana mengisinya? Mengisinya ini adalah berdasarkan materi pembelajaran. Oke, saya geser lagi ke sini. Saya ingin melihat bahwa ada 3 materi pembelajaran. Yang pertama moralitas, aspek-aspek sila, dan klasifikasi sila. Baru kemudian melakukan penilaian akhir KD. Nah, disinilah ibu bapak guru akan memetakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran tentang moralitas ini. Aspek-aspek sila berapa, klasifikasi sila berapa, dan untuk penilaian berapa. Oke, langsung saya isikan di sini. Anggap untuk pertemuan tentang moralitas ini butuh 6 jam pelajaran. Kalau SMA 6 jam pelajaran itu berarti 2 kali tatap muka. Aspek-aspek sila misalkan cukup 1 kali tatap muka. Klasifikasi sila misalkan 6 kali tatap muka dan penilaian 1 kali tatap muka. Maka perlu diisikan di sini. 6 cukup ditulis angkanya saja, nggak usah dikali dengan 45 menit atau 40 menit atau 35 menit.
kemudian tadi untuk materi pembelajaran yang kedua 3, yang ketiga tadi 6, kemudian untuk penilaian butuh 1 kali pertemuan berarti 3. Oke, otomatis akan menjumlahkan satu pasang KD ini membutuhkan waktu 18 jam pelajaran, atau kalau di SMA itu adalah 6 kali tatap muka. Oke, sampai di sini untuk input alokasi waktu. Selanjutnya, bagaimana membuat penomoran pada RPP. Nah, sedikit saya mengingat kembali bahwa setiap materi pembelajaran ini maka akan menghasilkan satu RPP. Ya, satu materi pembelajaran, satu RPP. Kalau untuk pasangan KD ini ada 3 materi pembelajaran, berarti nanti yang dihasilkan adalah 3 RPP. Nah, dan RPP itu supaya lebih mudah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, selain nanti judul materi pembelajarannya berbeda, biar lebih mudah untuk mengurutkan, juga bisa kita berikan penomoran. Sebagai contoh, saya memberikan nomor RPP untuk RPP yang saya gunakan, misalkan RPP kemudian titik 2 PAB, ini identitas mapel, garis miring 11 identitas kelas, garis miring ganjil ini identitas semester, dan garis miring 01 ini adalah urutan RPP. Sehingga kalau menggunakan ini untuk RPP selanjutnya nanti nomornya adalah 02, jadi cukup di copy saja, atau paling mudah langsung ditarik di sini, tarik ke bawah sampai 3 sampai 4 penilaian boleh. Oke, otomatis akan berubah, berurut ya. Itu cara pertama. Atau misalkan bisa dengan cara copy. Ibu bapak klik yang di sini, kemudian di copy, Ctrl C atau klik kanan, copy, kemudian taruh sini yang mau dikasih nomor, kemudian Ctrl V. Nah, kalau di copy artinya masih sama persis, tinggal sedikit diubah. Ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Baik, itu untuk penomoran RPP, dan selanjutnya ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Nah, Ibu Bapak, untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup ini nanti ngelinknya atau masuk pada RPP. Karena di RPP itu kan ada kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan nanti ngelink ke sini, kegiatan inti ngelinknya ke model pembelajaran, dan kegiatan penutup ngelink di sini. Nah, di sini saya sudah tuliskan untuk kegiatan pendahuluan ya. Barangkali ibu bapak sudah cocok, berarti nggak perlu diubah lagi. Tetapi kalau ada sesuatu yang perlu diubah, monggo silakan diubah saja ya. Oke, dan untuk KD-KD yang di bawahnya kosong, artinya untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup ini tidak dituliskan kembali, cukup satu saja di sini, nggak usah di copy paste lagi di pasangan-pasangan KD berikutnya, karena cukup satu yang sama ini nanti ngelink ke semua RPP. Baik, Ibu Bapak, demikian tutorial untuk kali ini, yang pada prinsipnya bahwa saya sudah menyelesaikan input data pada pemetaan materi. Saya save dulu, dan saya ingin memperlihatkan apakah data yang saya input ini sudah diproses dalam sistem. Saya kembali ke home, kemudian saya coba masuk ke silabus. Oke, dan silabusnya sudah berubah ya. Silabusnya sudah berubah, semua sudah lengkap. Kemudian
Saya coba masuk ke program tahunannya masih belum, karena di sini indikator pencapaian kompetensi saya belum input data pada IPK. Nah, ini nanti akan terisi dengan baik kalau IPK-nya sudah di input datanya. Saya lihat di RPP, coba di RPP model pembelajaran sudah lengkap, kemudian ini juga sudah lengkap. Iya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah ada. Hanya saja ini nanti akan kita bahas yang kosong-kosong ini pada tutorial ketika kita membahas tentang output data. Oke, artinya apa? Bahwa input data yang saya lakukan pada menu pemetaan materi sudah berhasil. Baik, Ibu Bapak, demikian tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam edukasi, salam Suki dari Sukiman.